Kok mau lah si Catherine sama Hue sama laki-laki nggak seberapa ini, kok manut-manut aja lah mereka. Siapa sih sebenarnya si Adrian ini? Kok bisa mau si Catherine sama Hue tuh manut sama dia terus? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat, malam Minggu ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah kriminal yang datang dari negara tetangga kita, yaitu Singapura. Walaupun memang Singapura ini dikenal sebagai negara yang angka kejahatannya tergolong sangat rendah, tapi siapa yang sangka kalau di balik tingkat kriminalitas yang rendah itu ada satu peristiwa sadis yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku-ngaku sebagai cenayang atau dukun yang mempunyai kekuatan untuk mengusir roh jahat lah konon. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah ini terjadi pada tahun 1981 di kawasan distrik Toa Payoh, Lorong 7 di Singapura, tepatnya di Blok 12. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih soal Blok 12 ini, aku akan mulai dulu dari penemuan kasus kejinya, ya. Jadi, kasus keji di Toa Payoh ini terjadi pada tanggal 25 Januari 1981. Di saat ditemukannya mayat anak perempuan berusia 9 tahun bernama Agnes Siu Hyok, dan menurut laporan kepolisian, sehari sebelumnya Agnes ini memang sudah dilaporkan menghilang sama orang tuanya. Nah, waktu itu Agnes ini dikabarkan sedang pergi beribadah ke gereja yang letaknya nggak jauh lah dari apartemen tempat tinggalnya kan. Dia pergi ke gereja sama kakak perempuannya yang namanya Pauline. Nah, orang tua Agnes yang menyadari bahwa saat itu anaknya ini nggak kunjung balik, langsunglah khawatir ya kan. Karena si Agnes ini nggak biasanya pulang telat gitu loh. Memang awalnya mereka berpikir, oh mungkin si Agnes ini main-main dulu kali ya. Tapi lama-lama ya mereka merasa udah ada yang nggak beres nih. Pauline saudaranya balik, si Agnes yang enggak. Pauline pikir si Agnes udah balik ke rumah duluan gitu. Nah, pada saat itulah orang tua Agnes pun langsung melaporkan hal ini kepada tim kepolisian. Dan dari hasil penyelidikan sementara polisi, Agnes terakhir kali dilihat oleh Pauline jam 4 sore pada tanggal 24 Januari 1981 di gereja. Nah, orang tua Agnes yang mendengarkan informasi dari polisi ini pun langsung akan melakukan pencarian, ikut membantu polisi bersama beberapa orang lainnya. Mereka mulai dari gereja yang dikunjungi Agnes, jalan yang biasanya dilewati Agnes, tempat-tempat yang biasanya dikunjungi Agnes, sampai ke tempat teman-temannya Agnes tuh yang masih berada di distrik Toa Payoh itu. Tapi sayangnya usaha mereka ini tidak membuahkan hasil. Sampailah akhirnya pada tanggal 25 Januari 1981 itulah, tepatnya jam 2.20 pagi, adalah nih seorang laki-laki yang berusia sekitar 25 tahun yang juga tinggal di distrik Toa Payoh itu. Baru aja balik nih dari nonton bioskop, dan di saat dia baru sampai di blok 11, laki-laki ini melihat kayak ada sebuah tas jinjing berwarna hitam yang tergeletak gitu aja tuh di dekat lift. Terpikirlah sama dia kan, kok bisa tas segede ini yang masih bagus pula ditinggalin gitu aja. Nah, karena menaruh rasa curiga inilah laki-laki tersebut langsung membuka tas jinjing itu, dan betul nggak disangka-sangka ternyata isi dari tas itu adalah tubuh anak perempuan yang udah nggak bernyawa lagi, Agnes. Akhirnya pria itu pun langsung menelpon polisi kan untuk melaporkan hal tersebut, dan tidak lama setelah laporan masuk, polisi langsung datang ke lokasi dan langsung melakukan identifikasi secara mendalam terhadap jasad tersebut. Dan hasil identifikasi mengkonfirmasi bahwa anak perempuan tersebut adalah Agnes, dan nyawanya hilang disebabkan kehabisan nafas, dan ditemukan pula ada luka di bagian alat vital serta bekas air mani di punggungnya. Maaf ya. Aduh, Agnes. Orang tua Agnes yang mendengar hasil identifikasi itu jelaslah ngerasa terpukul kan, Mereka berpikir, kok ada lah manusia yang tega melakukan hal-hal keji kayak gini sama anak-anak gitu loh. Dan tanpa berlama-lama pihak kepolisian pun langsung menginterogasi semua penghuni apartemen di distrik Toa Payoh yang jumlahnya kurang lebih 300 keluarga, Tapi sayangnya dari upaya ini hasilnya kurang memuaskan karena polisi tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk mengungkap siapa pelaku yang tega menghilangkan nyawa Agnes dengan cara sekejam itu. Nah, belum selesai warga distrik Toa Payoh berduka atas kejadian si Agnes, 2 minggu setelahnya, tepatnya di tanggal 7 Februari 1981, mereka kembali digegerkan oleh kejadian yang sama, Kali ini dengan ditemukannya jasad seorang anak laki-laki yang terbaring di bawah pohon yang terletak di antara blok 10 dan blok 11. Nah, warga yang menemukan jasad anak laki-laki tersebut pun langsunglah nelpon polisi. Tidak lama setelah itu polisi pun datang dan langsung melakukan investigasi di lokasi kejadian. Dan dari investigasi tersebut terbongkarlah identitas jasad tersebut bernama Ghazali bin Marzuki berusia
berusia 10 tahun. Polisi pun kemudian menambahkan bahwa sehari sebelumnya si Ghazali juga sama dilaporkan hilang sama orang tuanya, Wak. Dan ada seorang saksi yang berkata dia ini sudah melihat si Ghazali lagi main-main gitulah di taman di daerah Selementi bersama saudaranya, dan kemudian Ghazali ini menaiki taksi dengan seseorang wanita yang tidak dikenal. Nah, berbeda dengan kasus sebelumnya, Wak, polisi tidak menemukan tanda serangan seksual pada tubuh Ghazali, tapi di punggungnya Ghazali terdapat luka bakar dan ada sejumlah tusukan di bagian pergelangan tangannya Ghazali. Dan selain itu juga polisi menemukan ada kandungan zat obat tidur di dalam darah korban. Polisi pun menyimpulkan bahwa si Ghazali ini dicekoki obat tidur terlebih dahulu, Wak, sebelum akhirnya dia ini disakiti secara kejam oleh pelaku sampai dia tewas. Dan di saat yang bersamaan polisi pun melakukan penelusuran lagi kan di sejumlah titik lokasi di dekat Toa Payoh, maaf. Dan dari hasil penelusuran, Wak, polisi menemukan sejumlah bercak darah yang menuntun mereka menuju ke blok 12. Nah, ini nih. Baru kita masuk ke bagian blok 12 ya. Nah, polisi yang percaya bahwa bercak darah tersebut erat kaitannya dengan kasus Ghazali ini pun terus mengikutilah bercak-bercak tersebut kan. Sampai akhirnya polisi menemukan titik akhir dari bercak darah tersebut di kamar apartemen 467F. Dah, polisi kemudian langsunglah mengetuk pintu kamar tersebut dan kebetulan keluarlah itu seorang laki-laki parubaya yang bernama Adrian Lim, Wak. Dan ditanyalah kan sama pihak kepolisian siapa aja nih yang tinggal di apartemen ini, kata polisi. Adrian bilang, saya tinggal bersama istri saya, Pak, namanya Catherine Tan Mui, dan pacar saya yang bernama Hoi Kah Hong. Bisa-bisanya istri sama pacarnya tinggal satu apartemen. Dah bertiga tuh di apartemen itu kan. Polisi pun kemudian berkata lagi kepada Adrian bahwa, Pak, saya mau datang ke sini untuk melakukan investigasi ya soal kasus yang baru-baru aja terjadi nih, Pak. Kasus hilangnya nyawa bocah Ghazali, kata dia. Oh iya, Pak, silakan masuk, kata dia. Nah, pada saat polisi masuk, Wak, polisi ini sempat ngerasa aneh gitu sama settingan apartemennya Adrian. Karena, Wak, isi ruangannya tuh banyak kali benda-benda klenik gitu lah yang berjejeran. Ada lilin-lilin, ada patung-patung, ada sembahan kayak gitulah. Tapi meskipun begitu, polisi tetap harus fokus kan dengan tujuan mereka. Mereka kembalilah menjelaskan maksud dan tujuan mereka itu untuk berkunjung untuk melakukan penggeledahan. Saya geledah ya, Pak ya, kata dia kayak gitu. Oh ya, Pak, silakan, katanya. Gak berapa lama setelah digeledah, Wak, polisi langsung menemukan beberapa bercak darah di karpet dan di dapur. Nah, Catherine, istri Ardian, yang pada saat itu merasa tertekan, Wak, didatangi oleh banyak polisi, langsung beritahu nih sama polisi, Pak, bercak merah itu bukan darah, Pak ya, itu lilin merah, kata dia. Nah, polisi tentunya nggak langsung percaya lah, Wak, kan. Polisi, mereka sekolah kepolisian, mana bisa dibohongin. Dan polisi pun kemudian merespon nih kata-kata Catherine dengan ngaco, kok ini bukan lilin merah, ini darah, kata polisi. Nah, Catherine waktu itu mungkin lagi panik kan, Wak ya, diubahnya lagi nih karangan dia bilang, Pak, itu tuh memang bercak darah, Pak, tapi darah ayam, kata dia. Soalnya kemarin, Pak, waktu tahun baru Cina, saya motong ayam, Pak, di dapur ini. Jadi ya wajar, Pak, kalau ada bercak darah ayam di sini gitu loh. Apalagi, Pak, suami saya ini dukun loh, makanya kadang ada sesembahan darah-darah ayam gitu, Pak, kata dia. Nah, polisi kok ini ngomong apa nih? Kalau memang itu darah ayam dari awalnya bilang aja lah darah ayam. Ngapain kok beralih lagi bilang itu bekas lilin merah? Ya kan? Banyak cerita, geledah lagi lah, kata polisi. Tetap nih, Wak, polisi tetap melanjutkan penggeledahan. Dan dari penggeledahan tersebut, polisi pun akhirnya menemukan kumpulan kertas, Wak, yang isinya adalah informasi mengenai Agnes dan Ghazali. Nah, di momen penemuan itu mereka udah yakin nih, fix mereka ini datang ke rumah pelaku. Ya kan? Kok cepat kali Nat polisi menyimpulkan itu, kan belum tentu, kata gitu. Gini, Wak, karena walaupun memang namanya Agnes itu sudah tersebar luas di media, tapi nama Ghazali belum. Karena Ghazali ini baru aja ditemukan, jadi namanya itu belum terlalu tersebar luas lah gitu. Dah, ada nih informasi soal Agnes sama Ghazali kan. Dan ketika polisi menanyai perihal nama Agnes dan Ghazali ini, Catherine beralasan lagi, Wak. Dia bilang Ghazali sama Agnes memang sering main ke sini, Pak. Bahkan nih, Pak ya, si Ghazali baru aja kemarin berkunjung ke sini, kata dia. Oh ya, terus kata polisi, nah iya, Pak, dia berkunjung ke sini, dia main-main, tapi entah kenapa tiba-tiba mimisan, Pak. Makanya nih adalah beberapa darah yang berserakan. Berubah. Aduh, Catherine ngelesnya kok nggak pintar. Tadi kok bilang lilin, bercak ayam. Udah ya kok bilang lagi darah Ghazali. Bonga, udah kelihatan kali ngelesnya kan. Polisi denger, oh ya, didengar-dengar ya tuh, Pak. Pak, Wak, dia udah tahu nih, udah nggak masuk akal penjelasan si Catherine ya. Dia tetap lanjutkan penggeledahan, dicari lagi. Ini dikit lagi nih, dapat ini, kata polisi dalam hatinya, Pak. Lanjut lagi menggeledah. Akhirnya
jackpot, Wak. Jadi nih, Wak, ada satu momen pada saat polisi kan lagi mencari barang bukti lah di sela-sela karpet kan. Tiba-tiba si Catherine ini yang masih terus ngerocos lah ngajakin polisi ngobrol dengan niatan buat polisi ini nggak fokus gitu kan. Nah, di saat dia masih nyerocos aja, terlihat nih sama polisi si Catherine ini lagi mungut sesuatu. Hap gitu. Bagus ya pada saat itu, ada polisi yang melihat si Catherine lagi mungut sesuatu itu. Wah, ambil apa kau? Mungut apa kau? Kata polisi kan. Nah, Catherine kegep gitu sama polisi, histeris dia, nangis dia sejadi-jadinya. Oh, bukan gitu kan. Bohong. Aduh, ini kasus serius menyedihkan dan ketawa. Soalnya aku palak kali nih kok si Catherine ini. Dah lah nih kan, Wak, ya. Langsunglah direbut sama polisi apa yang ada di genggaman si Catherine kan, Wak. Dan isinya ternyata adalah kayak gulungan rambut tuh kan kalau kalian mungut-mungutin rambut yang rontok abis itu digundel-gundel gitu nah itu yang ada di genggamannya si Catherine. Ini apalagi yang kau sembunyikan ini. Langsunglah dari situ polisi akhirnya keluarga ini ada sangkut pautnya nih sama kematian si Agnes sama Ghazali. Akhirnya gara-gara itu sampel rambut dia bawa, si Adrian, Catherine sama Hoe pacarnya itu langsung dibawa juga ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dan di saat yang bersamaan juga polisi juga langsung mengirimkan rambut yang mereka temui di apartemen tersebut ke tim forensik kan. Dan setelah dianalisa, hasil forensik pun dapat mengkonfirmasi bahwa untelan rambut tersebut adalah milik Agnes. Dan pihak kepolisian pun pada saat itu sangat yakin lah bahwa mereka bertiga nih yang sudah menghilangkan nyawa Agnes dan Ghazali. Ya dong, kalian juga pasti akan yakin kan. Dan tugas para polisi selanjutnya adalah mencari motif dan bukti-bukti tambahan lain agar mereka ini atau agar bisa memastikan tiga sekongkol ini nggak lepas dari hukuman yang setimpal. Ya. Nah, sesampainya di kantor polisi, Wak, para penyelidik pun langsung menanyakan tentang motif perbuatan mereka. Adrian yang pada saat itu tidak mengelak atas perbuatannya pun bersaksi secara detail, Wak, bagaimana dia ini sudah menyakiti anak-anak itu. Dan dia berkata bahwa dia ini menghilangkan nyawa anak-anak itu karena ingin membalas dendam kepada pihak kepolisian karena telah menuduhnya melakukan tindakan kekerasan seksual. Ngapain gue balas dendam sama polisi? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Jadi, Wak, nih ya ternyata si Adrian sebelum adanya kasus Agnes sama Ghazali ini, dia pernah, Wak, dilaporkan ke polisi karena telah melakukan tindak kekerasan seksual kepada seorang wanita yang bernama Lucy Lau Kok Huang. Nah, pada saat itu Lucy ini diketahui bekerja sebagai pedagang kosmetik keliling, Wak, di sekitar apartemen distrik Toa Payoh itu. Dan kebetulan waktu itu Lucy ini lagi nawarin lah dagangannya ke apartemennya Adrian. Dan pas kali waktu itu ada si Catherine dong. Si Catherine ini tertarik lah sama kosmetik dagangannya si Lucy. Dan disinilah mereka berdua ngobrol-ngobrol mengenai kosmetik mana nih, Wak, yang bagus, Hai. Oh, yang ini harganya berapa? Ih, cocok nggak di wajah aku? Kayak gitulah. Dan di tengah-tengah obrolan tiba-tiba Adrian nongol nih kan. Nah, di pertemuan itu Adrian terpesona, Wak, dengan kecantikannya Lucy. Dan mulailah nih dia membuat skenario bagaimana cara bisa memiliki si Lucy. Nah, skenario yang dibuat oleh Adrian pada waktu itu adalah dia bilang, Lucy, kau tau nggak, aku nih adalah seorang ya punya ilmu lebih lah gitu, dukun kan. Kau tahu nggak kalau di dirimu tuh ada arwah jahat yang sangat berbahaya loh, Lus. Nah, Lucy dengar itu panik, masa sih, Bang? Ada apa, Bang, di tubuh aku? Kata dia kayak gitu. Nah, teruslah si Adrian bilang kan, ini bahaya loh ini, Lus. Ini nggak main-main loh arwah yang ada di dalam dirimu itu, jahat kali. Kalau kau tetap membiarkan, kau bisa celaka seumur hidup. Makin panik lalu sih. Adrian masuk lagi nih. Kau tahu cara menghilangkan arwah jahat itu? Apa, Bang? Apa? Aku akan melakukan apa saja, kata si Lucy. Nah, caranya, aduh ini gimana ya? Arwah jahat itu bisa pergi asalkan saya harus melakukan hubungan suami istri sama kamu. Karena energi arwah jahat itu akan tertransfer ke saya dan akan saya lawan. Kibusnya sih Adrian ini ya. Nah, Lucy waktu itu memang takut, tapi dia aja berhubungan suami istri ya risih lah kan, dia nggak mau ditolak. Enggak, ngaco kau itu. Nah, karena responnya si Lucy ini di luar ekspektasinya Adrian, karena biasanya banyak aja orang yang mau gitu, maka Adrian pun dengan cepat beralih ke plan B, yaitu dia memberikan secangkir susu. Nih sayang, Lucy minum ya, setidaknya kalau kau nggak mau berhubungan suami istri, ini ada nih pencegah lainnya, yaitu kau harus minum susu ini. Ini adalah susu suci, Lucy.
Memang efeknya tidak secepat kalau berhubungan suami istri, tapi paling tidak susu suci ini bisa menetralkan atau memudarkan peran arwah jahat di tubuhmu itu, kata si Adrian. Dan selain itu juga Lucia, ini susu suci ini selain bisa memudarkan arwah-arwah jahat yang ada di tubuh kamu, dia bisa membuka aura kecantikan kamu loh Lucy. Kalau ini memang bisa buka aura kecantikannya Lucy, ngapain ku kasih sama Lucy? Ku kasih sama binimu, orang lagi cari kosmetik dia ya kan? Ya betul, karena memang susu suci nih ya susu biasa tapi dicampurin obat penenang sama si Adrian. Dan betul, tak kenapa mau pula si Lucy nih minum sama si Lucy. Inilah yang akhirnya membuat si Lucy mabuk seketika. Dan di saat inilah Adrian dibantu sama istri dan pacarnya nih si Catherine sama Hoe melakukan serangan seksual kepada si Lucy. Dan kejadian yang menimpa Lucy itu bukan sehari aja biar kalian tahu, berminggu-minggu. Nah, alasan kenapa Lucy ini bisa diperlakukan seperti itu selama berminggu-minggu karena Adrian ini sempat mengancam Lucy. Dan hal inilah yang menyebabkan akhirnya Lucy nggak bisa keluar dari apartemen milik si Adrian itu, Dan sempat tuh waktu itu Lucy minta satu permintaan sama Adrian, ya udah nggak apa-apa, kurunglah aku di sini, aku janji nggak bakal keluar dari apartemen ini asalkan Adrian tolong kau kirimlah sejumlah uang buat keluarga aku nih tulang punggung, kata dia. Kata Adrian, oke, nanti aku kirimkan, kata. Tapi namanya juga penipu kan, ya nggak ada dikirimnya. Ada sih memang dikirimnya, tapi itu jauh di bawah kesepakatan awal gitu loh. Dah tahan lah Lucy berminggu-minggu di sana kan, sampai akhirnya tak gimana caranya Lucy ini berhasil kabur dari apartemennya si Adrian. Langsung lah dia pergi ke polisi, dia laporkan apa yang sudah dialami. Dan setelah mendapatkan laporan itu, polisi langsung akan mendatangi kediamannya Adrian. Tapi sayangnya pada saat itu Adrian sedang bersembunyi di tempat lain. Dan liciknya si Adrian ini, sebelum dia bersembunyi, dia minta sama Catherine dan Hoe untuk mengelabui polisi dengan berkata kalau mereka, si Catherine sama Hoe ini tidak tahu menahu soal Lucy. Jadi ya itu, ketika polisi menanyakan keberadaan si Adrian dan kebenaran mengenai peristiwanya si Lucy, Catherine sama si Hoe ini bersekongkol lah untuk nutupin laki yang gak seberapa itu. Tapi namanya juga polisi kan, pasti ada 1000 cara lah untuk mengorek ini kebenaran. Akhirnya pada saat itu Adrian, Catherine dan Hoe berhasil ditangkap oleh polisi soal si Lucy ini ya. Tapi hukumannya waktu itu bebas bersyarat. Nah, karena masa hukuman itu Adrian itu sempat frustasi parah karena ngerasa kalau kayak gini terus nih, aku nggak bisa lagi jalanin praktek dukun aku nih, nggak ada lagi pemasukan untuk hidup aku ya kan. Image-nya turun gara-gara ngelecehin si Lucy. Maka dari itu si Adrian ini pun merencanakan sesuatu agar polisi ini disibukkan oleh kasus baru dan gak fokus ke kasusnya si Adrian sama Lucy ini. Jadi bisa kayak teralihkan lah gitu, polisi-polisi ini betulan dibuat sama si Adrian. Ternyata ya ini kasus Agnes Ghazali. Jadi Adrian ini membuat pengalihan isu dengan kasusnya si Agnes dan Ghazali. Itulah kenapa terjadi Nah, sekarang nih kita masuk nih kayak gimana kronologi si Adrian menghilangkan nyawa Agnes dan Ghazali ya. Nah, jadi cara baru atau kasus baru yang ketika itu langsung muncul di pikiran si Adrian adalah dengan merencanakan penghilangan nyawa anak-anak. Karena kan korbannya anak-anak, jadi polisi akan lebih fokus ke kasus anak-anak ini. Dan supaya rencananya ini juga berhasil, Adrian pun membutuhkan bantuan orang lain pastinya. Maka dari itu dia memanipulasi lah si Catherine sama si Hoe dengan pura-pura kesurupan. Dia pura-pura kesurupan dewa yang dipuja Adrian itu. Dewa nih bilang lah, saya membutuhkan darah anak-anak supaya Adrian, istrinya dan pacarnya bisa hidup kekal, kata dia. Ditipu-tipu nih dia, ditipunya juga si Catherine sama si Hoe. Karena aksi itu, karena kesurupan itu, Catherine sama Hoe itu Jawa. Diikutinya lah itu kata dewa yang ngerasukin siapa Adrian. Udah selesai dia sadar, barulah itu mereka menyusun rencana bagaimana menghilangkan nyawa anak-anak ini. Nah, Hoe pacarnya itu waktu itu ditugaskan oleh Adrian untuk mencari sasaran karena wajahnya si Hoe ini dianggap memiliki tipe wajah gadis baik-baik lah gitu. Dan sedangkan eksekutornya adalah Adrian sama si Catherine. Nah, Hoe kemudian menjajaki lah itu semua blok apartemen di Taupayoh untuk mencari target anak-anak yang pas nih. Dan sesaat Hoe ini menjajaki apartemen, kebetulan ada Agnes yang lagi jalan-jalan di koridor apartemen. Hoe kemudian dipanggil-panggil, adek, katanya sini katanya. Kamu mau jajanan ini enggak? Nih yuk beli jajan yuk, kata dia kayak gitu. Oh iya mau Agnes lah pula masih polos sekali kan.
ikut si Agnes, langsunglah dibawa sama si Hoe ke apartemen Adrian. Dan setelah berada di apartemennya Wak, Hoe ini langsunglah menyajikan susu yang memang udah dicampur sama obat penenang ke si Agnes. Nih sayang, minum dulu ya, ini susunya enak lah. Dan betul, sehabis si Agnes ini minum susu, Agnes mulai sempoyongan, sampailah nggak sadarkan diri kan. Dan setelah si Agnes ini tidak sadarkan diri, Adrian pun mengelabui istrinya dengan berkata, saya harus meniduri gadis kecil ini sebagai ritual pertama. Maka Adrian pun dibantulah sama si Catherine dan Hoe menggotong si Agnes ini ke kamarnya, dan terjadilah hal yang keji itu, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan setelah hal keji itu dilakukan, Adrian dibekapnya mukanya si Agnes pakai bantal, Wak, sehingga kehabisan nafas. Lalu untuk memastikan Agnes ini benar-benar hilang nyawanya, si Adrian disayat-sayatnya tangan si Agnes. Astagfirullah. Kemudian nih binatangnya orang ini, tetesan darah si Agnes ini diminum sama mereka bertiga. Terus diambilnya dikit darahnya, diolesi tuh di lukisan dewa pujaan mereka. Tapi nggak sampai di situ aja, Wak. Ketika udah disayatnya tangan si Agnesnya, mereka masih ngelelepin muka kepala si Agnes ini ke dalam air bak, Wak. Terus ya Allah, aku nggak tega ngomong ini. Disetrumnya dengan aliran air itu, disetrumnya untuk betul-betul memastikan si Agnes ini benar-benar udah meninggal dunia gitu. Parah kali, memang binatang. Ya Allah, astagfirullah. Dan setelah mereka udah yakin nih kalau Agnes sudah meninggal dunia, barulah mereka kemudian membungkus jasadnya Agnes menggunakan plastik, lalu dimasukkanlah ke dalam tas jinjing dan diletakkanlah di depan lift apartemen blok 11 itu. Maka ditemuin nama laki-laki itu. Nah, lalu perlakuan Adrian, Catherine sama Hoe kepada Agnes juga sama, Wak, dilakukan kepada si Ghazali. Ghazali dipuju masuk apartemen, dikasih susu, habis itu sempoyongan gitu kan. Tapi Wak, Ghazali pada saat itu termasuk kuat, Wak. Jadi dia ini nggak mempan dibuat teler lah sama mereka. Panik mereka ini. Akhirnya Adrian pun diikatnya lah kedua tangannya Ghazali dan mengancam supaya tidak kabur. Tapi tindakan Adrian ini bukan malah membuat si Ghazali ini takut, Wak. Justru Ghazali makin berteriak, dia makin ngeberontak dia. Nah, melihat Ghazali yang terus melawan mereka ini pun akhirnya mereka dipukulnya lah lehernya si Ghazali kan. Ghazali pingsan. Terus disayatnya tangan Ghazali, darah dari tangan itu diminum, terus dicolekin ke lukisan dewa mereka juga. Dan sama juga mereka menenggelamkan kepala Ghazali ke dalam bak air. Tapi Wak, pas diangkat kepalanya sama si mereka, Ghazali ini ternyata masih hidup dan masih sempat juga ngeberontak, Wak. Terus tak kayak gimana lah perlakuan mereka ke anak malang ini ya. Ghazali menjadi mimisan parah dan akhirnya meninggal dunia. Dan baru setelah itu jasad Ghazali kemudian digotong oleh Catherine dan Hoe dan dibuang di bawah pohon yang berada di titik dimana jasadnya itu ditemukan oleh tim kepolisian. Mungkin dari sini Wawa ada mikir, ngapain dia buang dekat-dekat situ, Nat? Kan bisa aja ketahuan. Yang pertama, Wak, mungkin mereka ini bisa memastikan kalau polisi datang, oh udah ketangkep nih, oh udah tahu nih, yes, aku udah bebas gitu. Kasusku teralihkan nih sama penemuan jasad ini. Dan masa si Ghazali teriak sekuat itu, Agnes juga mungkin pernah teriak, si tetangga-tetangga sekitar mereka nggak ada curiga. Secara Wak, si Ghazali ini kan buka praktek dukun palsu ya kan. Banyak yang udah dirukiah sama dia jadi teriak-teriak. Jadi berisik di unitnya si Adrian tuh udah biasa sama tetangga-tetangganya. Jadi nggak ngeh nih kalau sebenarnya si Ghazali sama Agnes ini sedang meminta pertolongan, nggak ngeh tetangganya. Nah, dah lah tuh kan Wak ya. Mendengar informasi yang dijabarkan oleh Adrian, Catherine dan Hoe secara detail ini, pihak kepolisian pun yakin bahwa mereka bertiga sekarang akan dijerat hukuman yang jauh lebih berat. Dan kepolisian pun lalu dengan yakin mendakwa Adrian, Catherine dan Hoe sebagai pelaku dari hilangnya nyawa Agnes dan Ghazali. Dan secara bersamaan juga pihak kepolisian pun langsung menginvestigasi lebih dalam tentang Adrian, Catherine dan Hoe. Lagi-lagi demi bisa memastikan tiga sekongkol ini tidak akan lepas dari hukuman yang setimpal, Wak. Sampai sini pasti kalian udah mulai bertanya-tanya, kok mau lah si Catherine sama Hoe sama laki-laki nggak seberapa ini, kok manut-manut aja lah mereka. Siapa sih sebenarnya si Adrian ini? Kok bisa mau si Catherine sama Hoe itu manut sama dia terus? Sekarang baru nih, Wak, kita masuk ke latar belakang ketiga tersangka gila ini. Yang menurut aku lah, ya Allah. Bebatuk kan. Geleng kepala kali, memang bucin soalnya si Catherine sama Hoe ini kan. Tahan dulu, ceritakannya lengkap, Nad. Oke, masuk. Oke, Wak, jadi Adrian Lim ini lahir pada tanggal 6 Januari 1942, Wak, dari latar belakang keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Nah, kata saudara-saudaranya, Wak, Adrian ini dikenal sosok yang gampang marah. Dan sewaktu Adrian SMA, dia memutuskan untuk putus sekolah dan mengambil kerja sampingan. Adrian waktu itu sempat, Wak, bekerja sebagai mata-mata di pusat keamanan internal, tapi nggak berapa lama setelah itu dia berhenti bekerja. Dan setelah berhenti, si Adrian ini melamar kerja lah di Radio Fusion Radio Cable sebagai teknisi
kabel, Wak. Dan pada bulan 1967 Adrian menikahi teman masa kecilnya, tapi belum Catherine ya ini. Dan kemudian mereka dikaruniai 2 orang anak. Saking cintanya dia sama istrinya, Wak, Adrian ini pun mengikuti keyakinan pasangannya ini supaya Adrian direstui oleh orang tua si pasangannya ini. Dan setelah menikah, mereka berdua ini tinggallah di sebuah bilik yang mirip kayak kontrakan gitu lah, Wak. Sampai di satu titik dimana pada tahun 1970 Adrian sudah mampu membeli sebuah apartemen di distrik Toa Payoh nomor 467 blok 12 ini. Itu tempat kejadian perkara tuh, Wak. Terus, Wak, pada tahun 1973 Adrian ini mencobalah profesi dukun, yang mana tempat praktek usahanya ini ya di apartemen miliknya itu. Dan rata-rata, Wak, pelanggan yang memakai jasa Adrian ini adalah wanita, dan wanita langganannya ini adalah biasanya penari bar, ada juga pelajar, kadang juga ibu-ibu, tapi ada juga sih yang cowok juga. Nah, Adrian ini, Wak, dapat dikatakan tergolong kriminal yang jago, Wak. Karena cara marketing jasanya nih ya, dia menargetkan orang-orang yang tentunya lah percaya dengan tahayul kan, serta membidik orang-orang yang sedang putus asa atau berambisi dalam mengejar sesuatu. Namanya juga tahayul kan, Wak, ya pasti adalah unsur penipuan, tipu-tipu. Belum lagi potensi bisnis cenayang ini dinilai cuan kali nih sama Adrian ya kan. Adrian, Wak, sampai-sampai memperdalam jurus-jurus barunya itu, jurus-jurus baru ya, kecepatan tangan, dengan berguru ahli perdukunan yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Paman Willy. Nah, Paman Willy ini mengajarkan kepada Adrian menggunakan trik tipuan telur. Mungkin ada juga sebagian kalian yang tahu trik tipuan telur ini kayak gimana kan. Jadi, Wak, trik ini nih ya, katanya nanti si telur itu secara perlahan-lahan ditusuk menggunakan jarum. Nah, jarum tersebut sebelumnya harus dibakar dulu nih sampai gosong. Nah, jarum yang udah terbakar dan ditusukkan ke telur itu nanti kan pasti menimbulkan jejak gosong lah di dalam telurnya kan. Nah, setelah selesai nanti telur itu dibaluri tepung, Wak, supaya lubang tancapan suntian itu nggak nampak. Jadi nanti modusnya bisa nanti ada pelanggan yang datang, pelanggan tersebut diminta sama Adrian untuk memecahkan telur-telur itu tuh. Dan hasilnya tentu aja lah ada bekas gosong sebesar jarum kan pada isi telur itu. Dan dari sinilah Adrian melancarkan aksi tipu-tipunya dengan berkata kalau ada nih tanda hitam sebesar jarum di dalam telur yang kamu buka, maka di dalam tubuh kamu ada roh jahat. Dibuktikan dari telur ini, kata Adrian. Adrian ini juga, Wak, ya, melancarkan aksi tipu-tipunya ke gadis lugu yang lagi putus cinta, naksir orang tapi nggak kesampean, ada juga yang pengen cantik. Dia mengiming-imingi bisa membuka aura kecantikan melalui pemijatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan akhirnya si target ini ya ditidurinya lah dengan alasan untuk mentransfer kekuatan yang dimilikinya. Setan. Astagfirullah. Nih, aksi tipu-tipu nggak sampai situ aja, Wak. Ada lagi nih ya. Adrian dikabarkan juga sempat mengaku dia ini memiliki kekuatan supranatural yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jadinya nanti ya ketika ada pelanggannya yang punya penyakit, Adrian mengiming-imingi si pelanggan ini bisa sembuh total melalui terapi rendam air. Apa terapi rendam air ini, Wak? Jadi sebenarnya rendaman air ini adalah air biasa yang disengatin listrik tegangan rendah, sehingga nanti kalau misalnya pelanggan yang melakukan ritual ini akan mendapatkan efek kayak ke setrum dikit gitu, sengatan kecil lah. Dan dari sengatan inilah si Adrian mengaku kepada pelanggannya kalau itu adalah cara untuk mendetoks tubuh Anda. Ya sebenarnya hal itu nggak ada manfaatnya, Wak. Nah, gara-gara upaya tipu-tipu dia ini, Adrian makin naik daun, Wak. Profesi dia sebagai cenayang mulai banyak diakui ini di Singapura. Lagi naik-naik daunnya gitu. Nah, barulah si Catherine datang menjadi salah satu pasien dia. Nah, Catherine tahu nih tentang Adrian melalui kawannya, karena pada saat itu si Catherine ini sedang mengalami depresi gitu lah, Wak. Nah, si kawannya itu sempat bilang sama si Catherine kalau, Wak, si dukun Adrian itu dia bisa ngilangin rasa depresi loh. Nah, Catherine yang pada saat itu sudah merasa putus asa dengan semua depresinya ini pun akhirnya inginlah mencoba jasanya Adrian. Nah, sebenarnya, Wak, rasa depresinya si Catherine ini udah dirasakannya sejak lama, karena waktu itu Catherine ini merasa kalau orang tuanya itu udah nggak menyayangi dia gitu. Dan dampaknya semasa remaja dia itu menjadi anak yang suka buat onar, yang udah berkali-kali bahkan masuk penjara si Catherine ini. Nah, sejak saat si Catherine ini datang ke Adrian, Wak, si Catherine tak kenapa ngerasa nyaman kali sama si Adrian. Biasalah muncung si Adrian ini kan, pandai kali dia mau manis-manis. Akhirnya si Catherine berkali-kali lah mengunjungi Adrian kan, bahkan memaksa Adrian untuk tinggal bersamanya. Padahal Catherine tahu nih kalau si Adrian udah punya istri. Nah, awalnya, Wak, istri Adrian pada saat itu nggak curiga nih tentang hubungan
hubungan mereka. Tapi namanya juga bohong kan, pasti bakal ketahuan juga. Akhirnya ya udah betulan ketahuan. Akhirnya si istri si Adrian ini memutuskan untuk bercerai sama Adrian tahun 1979. Terus istrinya dibawanya lah 2 anaknya pergi keluar dari apartemen itu. Dan pasca perceraian itu Adrian pun resign dari tempat kerjanya sebelumnya tuh. Dan dia ingin fokus jadi cenayang aja tuh, jadi dukun aja. Karena menurut dia bekerja di kantor nggak secuan jadi cenayang gitu. Karena cuan yang bisa dihasilkan Adrian selama sebulan aja bisa sampai 7.000 USD malah, setara kayak 100 jutaan lah gitu. Apa nggak tergiur dia? Dan akhirnya pada tahun 1977 Adrian pun memutuskan untuk menikahi Catherine. Pada awal kehidupan pernikahan mereka ini nampaknya bahagia kali, mulus aja gitu kan. Tapi lama kelamaan Catherine ini ngelihat kelakuan asli dari si Adrian yang cenderung temperamen ternyata. Iyalah dari dulu aja saudaranya bilang dia suka marah-marah terus kan. Dimana Adrian ini seringlah melakukan kekerasan kepada si Catherine, bahkan memanipulasi Catherine untuk melakukan hubungan dengan pria atau wanita lain. Penyakit memang si Adrian ini. Adrian nanti meyakinkan kepada Catherine untuk melakukan hal itu dengan mengiming-imingi Catherine akan mendapatkan kecantikan yang abadi. Padahal sebenarnya ya itu cuma akal-akalan si Adrian aja supaya dapat uang lebih dari pasien dia yang lain tuh. Tapi entahlah meski Adrian memperlakukan Catherine sekejam itu, Catherine ini tetap aja aja gitu sama suaminya. Nggak ada gitu niatan dia minta cerai, itu nggak ada. Nah barulah itu 2 tahun setelahnya kenalah Adrian dan Catherine sama si Hoe. Nah keadaan Hoe pada saat itu sama juga, pasiennya si Adrian juga. Nah keadaan Hoe pada saat itu diketahui sudah menjadi anak yatim sejak usia 8 tahun. Nah sewaktu ayahnya si Hoe ini meninggal, Hoe tinggal sama neneknya. Tapi ketika si Hoe ini berusia 15 tahun, neneknya si Hoe meninggal dunia. Dan hal ini pula lah yang mengharuskan si Hoe untuk mencari tempat tinggal baru. Dan akhirnya Hoe memilih untuk tinggal bersama ibu kandung dan saudaranya yang bernama Lai Ho. Nah kalau kata si Hoe, Lai Ho ini adalah anak emas ibunya. Ibunya seringlah memanjakan dan memperhatikan si Lai ini kan dibanding si Hoe. Karena hal ini Hoe ini jadi suka marah-marah sendiri lah gitu. Dia suka membentak-bentak mamanya, saudaranya. Dan karena Hoe ini berubah menjadi anak yang pemarah, ibu Hoe ini sempat berpikir kalau jangan-jangan anakku ini kerasukan setan. Maka dari itu mama ini dibawanya lah si Hoe ke tempat praktek ya si Adrian. Karena kan memang kiprah Adrian udah terkenal di Singapura ya kan. Bawalah itu anaknya ke Adrian, ke si setan ini. Aku kesal kali soalnya, maaf ya. Dan di saat inilah pertemuan pertama kali Adrian sama Hoe. Ya, nah mulailah itu kan Adrian dengan trik-triknya. Dia bilang lah, ramal sama si Adrian. Kamu ada roh jahat di dalam tubuh anak ibu. Pakai tipuan telur tuh. Betul. Pecahin. Ada hitam-hitam jarum kan. Nah Hoe nengok itu malah terkesima. Wow, kamu orang sakti, kata Hoe. Dia nggak tahu tuh tipuan semprotan jarum gosong. Nah sejak saat itulah si Hoe ini jadi sering datang tiap minggu ke tempatnya Adrian. Adrian memang dasarnya hidung belang, mulai tertarik sama si Hoe. Mulailah didoktrinnya si Hoe kan. Nah Hoe waktu dia datang ke tempatnya si Adrian tuh udah punya suami loh. Datang Adrian dimanipulasinya lagi si Hoe. Dia bilang, kau tuh dibenci tahu sama suamimu. Keluargamu tuh nggak ada yang suka kau tinggal di sana. Benci semua sama kau tuh cuma jadi beban, kata Adrian. Kau tahu nggak suami kau tuh doyan selingkuh. Keluarga kau tuh keluarga tipe-tipe keluarga pengkhianat. Makanya hitam kali si telur itu. Nah tujuan Adrian berkata seperti itu udah jelas sekali lah, supaya si Hoe ini bisa meninggalkan keluarganya dan suaminya, dan kemudian bisa diperistrikan sama Adrian lagi ya kan. Adrian bahkan pernah nih digombal ya si Hoe. Dia bilang, Hoe sayang, aku mendapatkan bisikan dari dewaku untuk menunjuk kamu sebagai holy wife atau istri suciku. Tadi biar kamu tahu, menjadi holy wife atau istri suci itu bukan wanita sembarangan. Kau adalah salah satu yang beruntung. Maukah kau menjadi istri suciku? Kata dia. Hoe memang pada dasarnya udah percaya, udah bucin kali sama si Adrian. Iya sayang, aku adalah wanita yang beruntung. Aku mau menjadi istri sucimu sayang. Oleh karena itu kamu tahu kan apa yang harus dilakukan seorang istri kepada suaminya? Nah udahlah itu. Masuk modus dia. Tapi doktrinnya si Adrian nih masuk pula di kepala si Hoe. Nggak cuman itu aja, Hoe juga berhasil nih, udah mulai nih dia membenci suaminya dan keluarganya. Sampai pernah nih di suatu waktu suaminya si Hoe yang memang udah kayak curiga sama perubahan istrinya ini datang betulan ke apartemennya si Adrian. Pak, saya tahu istri saya suka datang ke sini. Oh iya memang betul, istri Anda suka datang ke sini dan sudah menunjukkan beberapa kali perubahan karena saya sudah sudah memberikan dia sebuah treatment. Treatment apa yang sudah kau berikan? Kata suaminya kan. Ini Pak, ada treatment khusus di air suci.
kan? Oke, nanti saya akan datang bersama istri saya, Hoe. Datanglah nih berdua, istrinya sama Hoe sama suaminya kan? Baik Pak, nanti saya akan mentreatment rendam air ya, kata Adrian. Tipuan rendam air yang pakai tegangan listrik itu ini nih dikasihnya ke suami Hoe sama Hoe. Nah pada saat itu licik ya si Adrian ini ditaruhnya mereka berdua di ember yang berbeda. Nah ember yang dipakai sama suami Hoe ini dikasih tegangan tinggi Wak. Nah terus di ember si Hoe dikasihnya juga lah tegangan listrik tapi nggak begitu tinggi. Tapi cukup buat si Hoe ini bisa pingsan lah gitu. Nah Hoe waktu itu pingsan. Nah di saat si Hoe ini bangun dia udah melihat ternyata suaminya udah nggak bernyawa ya dikasih tegangan tinggi kesetrum lah suaminya. Dan pada saat itu Adrian berkata kepada Hoe, sudah terbukti kan energi jahat yang ada di tubuh suami kamu ini yang akhirnya membunuh dia sendiri. Karena air suci ini selalu menolak dan melawan energi-energi jahat yang masuk. Sampai dia meninggal dunia berarti memang udah parah kali nih energi jahat yang ada di dalam tubuh. Hoe dengar itu, jadi cuma bilang gimana sayang tapi ini udah jasad yang meninggal, nanti kita bilang apa? Udah kamu tenang aja. Nanti kamu bilang sama polisi yang datang kalau suami kamu ini tersetrum listrik pada saat kita ingin menghidupkan kipas angin yang udah rusak. Oke sayang? Oke sayang. Udah nggak jalan otaknya, udah didoktrin, udah dicuci otaknya si Hoe sama si Catherine itu. Memang si Adrian nih otak atau dalangnya, tapi Catherine sama Hoe nggak ada niatan sama sekali buat ngebongkar busuknya suaminya. Karena apa? Karena mereka tahu memang suaminya ini Lord Dukun, orang sakti gitu. Nah kayak gitu aja terus Wak. Suruh dia sama cewek siapa tuh pasien siapa, nanti di sok-sokan kesurupan, suruh berhubungan. Nah, itu lepas dia tipu-tipu. Dan barulah setelah si Adrian ini menipu-nipu banyak orang, dia ikut juga melecehkan mereka, sampailah akhirnya pecahnya di kejadian Lucy. Lucy ngadu, dia pusing, dia stres, takut kehilangan kecuanan dia ini. Dia buatlah itu kasus baru lagi untuk mengalihkan isu. Itulah kasusnya si Agnes sama si Ghazali ini Wak. Itulah tadi ya sedikit bagaimana latar belakang antara si Adrian, Catherine, dan Hoe. Sekarang kita balik lagi ke investigasi polisi. Setelah polisi berhasil mengumpulkan informasi yang lengkap tentang kehidupan tiga sekongkol ini dan kasus-kasus lama mereka, polisi pun langsung menyerahkan semua berkas ke pengadilan. Akhirnya pada tanggal 25 Mei 1983, Adrian, Catherine, dan Hoe pun didakwa di pengadilan daerah atas tuduhan penghilangan nyawa terhadap 2 orang anak. Mereka bertiga pun langsung dijatuhi hukuman gantung. Dan sesaat hakim membacakan penetapan hukuman dan mengetuk palu, Adrian hanya mengucapkan, "Terima kasih Pak," itu sambil memasang wajah berseri-seri kepada hakim. Dan ketiga pelaku ini pun telah dihukum gantung pada tanggal 25 November tahun 1988. Setimpal kali. Dan yang jelas bahwa putusan pengadilan mengenai hukuman yang diterima Adrian, Catherine, dan Hoe ini sempat menjadi kontroversi juga. Karena putusan pengadilan ini tidak mempertimbangkan hasil tes medis yang menunjukkan bahwa mereka ini bertiga mengidap penyakit mental. Tetapi mayoritas masyarakat Singapura kayak ngerasa bodoh amat lah sama hasil medis, karena mereka menganggap kalau hukuman yang diterima sama si pelaku itu ya setimpal lah dengan perbuatan kejam mereka ya kan. Dan kasus ini juga merupakan kasus yang sangat sadis atau kasus tersadis yang pernah terjadi di dunia kriminalitas Singapura ya, karena tadi mengingat angka kejahatan negara ini bisa betul-betul rendah lah gitu Ini aja tempat dengan angka kriminalitas rendah aja nggak diduga-duga bisa kayak gini kejadiannya kan, apalagi yang tinggi astagfirullahaladzim. Tapi gimana menurut kalian soal kasus ini? Oke jadi itu tadi kasusnya, gimana menurut kalian? Aku pengen tahu kali pendapat kalian soal kasus ini. Kalian boleh tulis semua di kolom komentar di bawah ya. Sebelumnya nih ya aku stop dulu, nanti akan ada Nadia lagi-lagi salah nyebut nama. Namanya nama istri Adrian itu Christine. Tak kenapa mataku tuh bacanya Catherine. Maaf ya, jadi Christine namanya ya. Oke lanjut. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.